Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel aku Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Ya teman-teman semuanya, kita udah lama banget ya teman-teman gak sapa-sapa secara online teman-teman. Jadi mungkin sudah sekitar 2 bulanan aku gak upload video panjang gitu ya teman-teman. Dan sesekali aku masih upload yang video-video pendek gitu teman-teman semuanya. Dan ini aku kangen banget pengen bikin video panjang gitu ya teman-teman, karena stok video aku tuh sebetulnya banyak banget tapi terlalu banyak alasan, editing, nggak sempat dubbing dan lainnya gitu teman-teman semuanya. Nah teman-teman, aku mau nyapa teman-teman dulu nih teman-teman. Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman? Aku doakan teman-teman diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Ya teman-teman semuanya, nggak nyangka ini bulan Desember ya teman-teman. Ini sudah tinggal hitungan hari kita akan memasuki kalender baru nih teman-teman, dan hari-hari yang baru di tahun 2026 ya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya di tahun 2025 ini banyak mendapatkan makna-makna hidup dari perjalanan sepanjang 1 tahun ya teman-teman semuanya. Dan tahun 2026 teman-teman akan mendapatkan sudah punya bekal pengalaman, sudah punya banyak makna hidup gitu. Jadi teman-teman akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih siap dalam menjalani hari-harinya, kemudian lebih ngerti gimana caranya membagi porsi, terutama juga porsi yang salah satu penting adalah porsi kepada diri sendiri untuk mencintai diri sendiri ya teman-teman. Ya teman-teman, ini di video aku kali ini ya teman-teman, ini ceritanya aku pas lagi pergi ke pasar itu suamiku bersih-bersih rumah teman-teman. Jadi memang malam itu kita sudah sepakat ya teman-teman untuk kita declutter gitu, karena di rumah itu banyak banget barang. Kita sebetulnya juga cukup beberapa kali, mungkin 3 bulan sekali kita declutter ya teman-teman, entah itu baju atau barang-barang yang memang jarang terpakai gitu. Nah ini kita putuskan untuk kita mengeluarkan barang-barang memang jarang terpakai atau tidak terpakai sama sekali. Kita berusaha untuk mengikhlaskan gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini salah satunya adalah motor anak aku. Waktu usia sekitar 3 tahun dia nabung sendiri terus beli motor GP gitu. Nah kita sarapan dulu ya teman-teman. Ini sebetulnya tadi aku ke pasar terus memasak. Suami aku yang sudah mulai duluan beberes rumah ya teman-teman. Jadi sudah milah-milah itu sebetulnya sudah dari malam seperti itu, sudah pilih-pilih mana-mana barang yang mau dikeluarkan gitu teman-teman. Nah ini aku dikasih daun kelor sama tetangga aku nih teman-teman. Nah ini ya teman-teman, selesai kita sarapan gitu. Kebetulan ini sedang libur sekolah ya teman-teman semuanya. Jadi anak-anak aku itu lagi pada main gitu teman-teman. Yang satu itu ke rumah mbahnya, yang satu ikut sama yang momong gitu teman-teman semuanya. Jadi aku sama suami aku tinggal berdua di rumah. Kemudian biasanya di warung aku ini kan banyak hiruk pikuk gitu ya, karena jualan ya teman-teman. Ini juga lagi libur gitu, karena aku sedang nyari petugas yang jaga warung itu belum dapat, karena yang jaga warung kemarin lagi hamil muda jadi keluar gitu teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini suami aku tadi udah bersih-bersih di pagi hari. Ini sepatu-sepatu tuh lumayan teman-teman, entah ada berapa pasang ya, lumayan pokoknya. Ini kita putuskan untuk memang kita keluarkan dari rumah ya teman-teman semuanya. Awalnya kita ini mau ngasihkan sepatu-sepatu ini gitu untuk orang lain gitu ya teman-teman. Cuma sekarang memang rata-rata untuk ngasih barang-barang yang masih layak pakai gitu kayaknya sudah agak sulit ya teman-teman semuanya, karena rata-rata sudah lebih memilih beri gitu ya, karena sekarang barang-barang banyak yang harganya juga cukup bisa dijangkau gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini aku sudah mulai nyapu-nyapu gitu ya teman-teman semuanya. Sebetulnya untuk bersih-bersih itu memang perlu pelan-pelan. Jadi hari ini aku mulai membereskan lagi rumah, karena memang sekarang aku jarang berada di rumah ini ya teman-teman, karena aku tinggal di
rumah kontrakan di kota yang lebih dekat dengan tempat kerja aku. Jadi ini biasanya aku pulang itu seminggu sekali gitu teman-teman, dan ini sudah 2 minggu aku baru pulang ini, dan kita putuskan untuk kita beres-beres rumah, kita bersih-bersih gitu ya teman-teman, biar nanti di tahun baru itu rumah itu kelihatan jauh lebih bersih, lebih luas. Jadi kita nggak menumpuk banyak barang gitu teman-teman ya, kita pakai yang secukupnya, memang sering kita pakai gitu. Kalau yang memang betul-betul sudah nggak kita pakai ya kita keluarkan. Nah teman-teman, ini adalah mainan anak-anak aku gitu ya, sebetulnya ini sudah kita taruh di luar rumah gitu ya teman-teman, cuman kita ngelihatnya juga kayaknya lambat laun semakin bertumpuk barang-barang yang tidak terpakai walaupun di luar rumah. Jadi kita putuskan untuk kita pilah-pilah lagi mana yang masih bagus untuk dikasihkan orang, mana yang sekiranya memang itu lebih baik kasihkan atau dijual ke rongsokan gitu teman-teman semuanya. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman sudah punya rencana apa untuk akhir tahun, kemudian untuk kehidupan yang baru di tahun 2026 ya teman-teman. Artinya kehidupan baru itu adalah sudah memilih langkah mana yang mau dijalani teman-teman, karena sudah 1 tahun di 2025 ini teman-teman sudah mendapatkan satu pelajaran yang pastinya sangat berharga di sepanjang perjalanan kehidupan ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, decluttering ini juga penting loh teman-teman semuanya. Jadi kadang kita itu kalau bahasa Jawanya tuh ngeman atau sayang gitu ya teman-teman untuk melepaskan satu barang. Mungkin barang itu punya kenangan tertentu, atau mungkin sebetulnya barang-barang itu tidak memiliki kenangan atau sebetulnya tidak berharga, tapi kita masih sayang untuk melepaskan. Nah kayaknya seperti itu ya teman-teman, itu kayak semacam kita sebetulnya punya beban dan tahu tentang beban itu, yang sebetulnya beban itu tidak betul-betul menjadi beban hidup, tapi kita terus-menerus memikirkan sehingga itu menjadi satu beban hidup gitu ya teman-teman. Nah dari itu teman-teman, barangkali teman-teman bisa memulai, sebetulnya dilihat dulu deh dari biasanya itu kalau perempuan itu banyak di dapur ya teman-teman, banyak barang-barang ya, sebetulnya setiap mungkin semakin hari semakin bertambah, apalagi selama 1 tahun. Mungkin bisa dipilah-pilah nih mana yang memang tidak terpakai, jarang terpakai, atau mana yang masih terpakai. Kemudian kalau sudah dari dapur, biasanya masuk ke dalam almari, baik almari diri sendiri, pasangan, atau almarinya anak-anak ya teman-teman semuanya. Nah itu pasti sebetulnya masih banyak barang-barang atau baju-baju yang jarang banget terpakai atau sudah tidak terpakai, tapi kita sayang banget untuk mengeluarkan dari tempat itu. Nah padahal ya teman-teman, 2026 kemungkinan kalau kita nanti one in atau belanja lagi, kan sebetulnya sudah ada space yang kita siapkan gitu ya teman-teman. Jadi kita belajar dari decluttering itu, kita belajar mengikhlaskan, kemudian kita akan memaknai hidup untuk kita juga belajar mengikhlaskan bahwa sebetulnya ada hal-hal yang memang itu tidak perlu kita simpan gitu ya teman-teman semuanya. Nah gitu tuh teman-teman, jadi ngobrolnya jadi ngalor gitu ya teman-teman semuanya, tapi memang penting ya teman-teman, kalau menurutku penting teman-teman. Jadi memang rumah itu akan kelihatan lebih bersih. Jadi kalau banyak barang yang tidak terpakai, juga pikiran kita akan cenderung tidak terlalu banyak beban, karena fokusnya itu tidak pada banyak-banyak barang ya teman-teman. Nah kalau aku ini juga banyak teman-teman yang aku pilih itu baju-baju anak-anak aku yang sudah tidak terpakai gitu teman-teman, sebetulnya itu sudah banyak. Kemudian masih ada baju-baju bayi gitu yang tersimpan gitu ya teman-teman, itu juga aku pilih-pilih gitu ya. Kemarin tuh ada yang komen di video pendek aku ya teman-teman, terus itu diarahkan kemana, dikasihkan orang atau bagaimana gitu ya. Aku sudah diskusi juga sama suami aku gitu ya teman-teman, memang kalau zaman sekarang itu kita mau ngasih kayak baju yang sudah masih dalam kondisi bagus gitu, tapi sudah pernah kita pakai juga kayaknya sudah mulai sulit gitu ya teman-teman. Jadi
kita putuskan memang kita simpan ke mana gitu, yang memang itu mungkin kita minta bantuan orang lain untuk kita menyalurkan gitu teman-teman semuanya. Terus kemudian mainan-mainan juga gitu, saya juga up di media sosial gitu, juga ada yang tanya-tanya dan mau menerima gitu teman-teman, dan itu bersyukur sekali ketika ada yang ngechat kemudian aku mau dong meminang yang baju dan mainan gitu, itu kayaknya senang, aku rasa tuh senang gitu teman-teman. Nah kemudian kayak sepatu-sepatu gitu, barang-barang yang lain akhirnya kita putuskan untuk kita mengikhlaskan gitu teman-teman. Ya sudah, kita kasih ke rongsokan gitu ya teman-teman, biar nanti Pak ya rongsokan ini memilah-milah gitu, karena memang ada beberapa sepatu yang masih ada label misalkan gitu ya teman-teman, bukan beli sih, tapi lebih dikasih gitu dari almarhum bapak aku misalkan, yang masih kita simpen gitu teman-teman. Nah sepertinya memang banyak hal-hal yang memang sebetulnya mengandung kenangan, tapi karena memang betul-betul sudah tidak dipakai sama sekali, jadi kita memang ikhlaskan gitu ya teman-teman semuanya. Terus ini juga di tempat aku, karena di rumah aku itu warung ya teman-teman, kita punya banyak banget botol bening, dan botol bening itu kalau dijual di rongsokan itu tidak laku teman-teman. Bersyukurnya yang jual rongsokan ini masih saudaraan jauh gitu sama aku, dan siap menampung botol-botol itu, tapi tidak dibeli dan kita kasihkan aja cuma-cuma ya teman-teman. Minimal botol yang jumlahnya ratusan itu yang sudah kita tumpuk ya hampir 1 tahun ini ya teman-teman, itu ada yang menampung, karena biasanya setiap hari Minggu itu juga ada ini pemulung ibu-ibu yang keliling. Biasanya kita tuh sudah botol-botol gelas-gelas es gitu sudah kita kumpulkan untuk kita kasih gitu teman-teman. Cuman yang botol bening ini memang tidak ada yang mau ngambil, dan ini si Pak Lek mau ngambil. Nah teman-teman, dari sekian banyak barang tadi itu laku sekitar 115.000 ya teman-teman, tapi aku kasih 100.000 aja gitu, yang 15.000 tidak usah gitu teman-teman semuanya. Nah teman-teman, jadi kita dapat deh uang segitu ya teman-teman. Sebetulnya nggak ada niatan untuk kita dapat uang dari situ gitu, cuman kita memang sudah kita belajar untuk melepaskan barang-barang yang memang sudah semakin penuh berada di dalam rumah. Ini pun juga masih rencana untuk declutter almari kita lagi, kemudian almarinya anak-anak juga gitu ya teman-teman, karena kemarin kita sudah masih fokusnya itu sama sepatu-sepatu, sama mainan anak-anak gitu teman-teman, sama barang-barang yang sudah tumpuk-tumpuk di luar, kayak tadi ada botol air mineral gitu ya teman-teman, itu yang sudah mulai banyak gitu, jadi kita putuskan untuk kita jual aja gitu teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, jadi declutter itu bukan tentang buang barang sembarangan ya teman-teman, tapi ini tentang memilih. Jadi memilih apa yang benar-benar dibutuhkan dan apa yang sudah selesai tugasnya dalam hidup kita gitu ya teman-teman. Jadi ini kita kayak belajar juga memilih sebetulnya apa yang masih jadi permasalahan di kehidupan kita, dan apa yang sebetulnya itu sudah harus kita anggap selesai atau memang sudah betul-betul selesai berada di dalam diri kita gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak banyak membebani kehidupan kita itu dengan banyak hal-hal yang sebetulnya itu tidak penting dan memang tidak menjadi permasalahan dalam kehidupan kita ya teman-teman. Nah gitu teman-teman, jadi nanti kalau kita bisa declutter, kita akan lebih banyak bersih-bersih sampai pada sudut-sudut, mungkin laci-laci yang isinya mungkin kayak kertas-kertas gitu yang sudah jarang terpakai. Terus nanti juga kita akan merapikan hal-hal yang lain gitu ya, selain rumah itu nanti pikiran kita juga akan jauh lebih jernih. Jadi rumah itu yang tadinya sumpek itu pelan-pelan akan terlihat lebih longgar, sehingga membuat pandangan kita luas, dan pelan-pelan kita juga akan jadi lebih tenang teman-teman. Nah menyambut tahun baru ini nggak harus dengan
barang-barang baru ya teman-teman, tapi memang declutter ini membuat kita akan belajar untuk merelakan gitu. Jadi merelakan apa yang sudah kita jalani selama 1 tahun terakhir di belakang gitu, untuk kita memulai dan menjalankan yang lebih baik di 1 tahun ke depan gitu teman-teman semuanya. Nah gitu ya teman-teman, pokoknya teman-teman semuanya, semoga video ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya yang suka nyimpen-nyimpen barang gitu ya. Kayak anak aku sebetulnya juga masih senang mainan, tapi sudah jarang banget karena keduanya sudah sama-sama sekolah gitu. Jadi memang mainannya sudah jarang dipakai. Jadi kita tanya ke anak juga, boleh nggak ini dibersihkan. Jadi kita nggak asal bersihkan dan anak mengizinkan, jadi ya sudah, tetap kita pilah-pilah teman-teman, yang lain bisa dirongsok, yang lain bisa dikasihkan ke orang gitu teman-teman semuanya. Nah teman-teman, jadi pokoknya pelan-pelan aja teman-teman. Jadi declutter itu nggak harus langsung 1 hari, itu enggak. Mungkin hari ini teman-teman fokus sama dapur tadi ya, misalkan teman-teman fokus sama dapur gitu. Untuk bersihin dapur aja declutter itu pasti juga sudah membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi memang satu-satu, nggak harus 1 hari itu selesai, itu akan sangat melelahkan. Tapi satu-satu ya teman-teman, dimulai mungkin dari dapur, kemudian nanti masuk ke ruang tengah, kemudian nanti masuk ke kamar, atau teman-teman pilih sudut-sudut mana yang memang sepertinya di situ banyak banget barang yang tidak terpakai gitu ya teman-teman. Nah gitu teman-teman, jadi biar rumahnya itu lebih lega, hati juga lebih ringan, jadi cukup apa ya, tenang gitulah teman-teman. Sedikit demi sedikit memang harus dimulai. Kalau tidak dimulai, atau mungkin teman-teman sudah membayangkan seisi rumah tuh banyak barang yang tidak terpakai atau jarang terpakai, kalau cuma dilihat aja rasanya akan berat memulai karena saking banyaknya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman akan memulai dengan yang sedikit, berfokus gitu ya teman-teman, maka lambat laun juga akan selesai gitu. Karena nyatanya barang-barang yang ada di rumah yang tidak terpakai itu sebetulnya banyak banget gitu ya teman-teman semuanya. Nah gitu tuh teman-teman semuanya, semoga teman-teman bisa ini ya teman-teman, belajar mengikhlaskan gitu dari perjalanan declutter itu. Jadi kita ini akan jauh lebih bisa ngerti mana-mana poin-poin yang memang itu jadi poin penting atau prioritas, dan mana poin-poin yang itu tidak menjadi poin-poin yang penting atau sebetulnya tidak menjadi prioritas utama gitu tuh teman-teman semuanya. Ya teman-teman, ini aku masih berlanjut ya teman-teman, itu potong pohon pisang-pisangan gitu ya, karena pohon pisang-pisangan ini kalau musim hujan itu cepet banget gitu teman-teman, beranak pinak dan tumbuh tinggi seperti itu. Jadi ini kita putuskan untuk kita kurangi, karena di bawahnya juga banyak banget sampah yang nyumpel ya teman-teman, karena biasanya itu ada mbak yang bersih-bersih warung dan bersih-bersih sekitar sini setiap harinya, tapi karena ini sedang tidak ada mbak, jadi kita harus bersihkan sendiri, kita tata-tata sendiri seperti ini teman-teman semuanya. Ya teman-teman semuanya, semoga di akhir tahun ini teman-teman punya banyak makna hidup yang positif, dan tahun depan teman-teman akan memulai langkah-langkah baru dengan keberanian yang terbaik, pastinya dengan kelapangan hati dari pelajaran makna hidup yang sudah dipelajari 1 tahun ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.